Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmat. Seolah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang. Sehingga di pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan program Thalabul Ilmi kita di kelas Iqra. Hari ini kita sampai di Iqra 5 halaman 20. Salawat seiring salam, semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai program pembelajaran kita, mari kita awali dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca suratul Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebentar ya. Ya, kita lihat. Tahu. Halaman 20 Iqra 5 ya. Yang lain di-mute dulu ya. Di halaman 20 ini kita masih latihan-latihan ya, lanjutan tentang yang kita pelajari yang bertemu dengan ada tanda tasdid ya, berharokat tasdid. Setiap bacaan yang menghadap tasdid agar ditekan dan ditahan 2 harokat ya. Ini masih latihan-latihan seperti itu ya. Sebelum kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Nah, yang kemarin kita sudah mulai belajar tentang bagaimana sedikit menjelaskan tentang ahkam tajwid ya. Tentang ahkam tajwidnya yang sudah kita pelajari sedikit-sedikit ya. Ini akan saya ulas dulu di awal, nanti kita akan bagi 2 untuk membacanya dan dijelaskan ahkam tajwidnya ya. Saya akan jelaskan dulu dan dicontohkan, boleh diikuti tapi dengan tetap di mute saja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Wasyamsi di situ ada alif lam syamsiyah ya, atau idgham syamsi. Karena di hurufnya itu ada huruf shin, ditandai dengan tasdid ya. Jadi alif lamnya tidak dibaca, langsung ditasdidkan ke huruf shin. Wasyam. Shinnya sifatnya memiliki sifat tafasi ya. Jadi ditafasikan. Ada alhams, roghah ya, dialirkan suaranya wasya.
Ada mim sukun bertemu dengan huruf sin, mim sukun bertemu dengan semua huruf kecuali mim dengan ba, dibacanya izhar safawi ya, dibaca dengan jelas, tetapi sifat huruf mim itu antara sidda dan roga. Jadi dia mengalir sebagian, maka dialirkan huruf mim sukunnya tanpa didengungkan, tanpa ditahan ya, hanya dibaca dengan jelas. Wasyamsi waduhaha, ha kecil, ada mad di situ dibaca 2 harakat, kemudian di akhir juga ada ha besar, ada alif sebelumnya fathah di huruf ha, mad tabi'i alif juga di awal, di akhir, di tengah tetap 2 harakat ya. Jadi ha dengan ha 2 harakat. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Wal qamari ada alif lam komariya ya. Alif lam komariya ditandai dengan lamnya sukun ya. Jadi izhar komari. Huruf qaf adalah salah satu huruf komariya. Jadi lamnya dibaca wal qamari, ri-nya dibaca dengan tarqiq ya. Dibaca dengan tipis karena dia ro-nya berharakat kasroh. Idza dzanya mad, ada alif sebelumnya fathah di huruf dzan, dza 2 harakat. Matabi alif ya. Talaha la, mad dibaca 2 harakat, ada fathah berdiri, kemudian hanya matabi alif, ada alif sebelumnya fathah di huruf ha, dibaca tetap 2 harakat. Wal qamari idza talaha alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi, di situ ada alif iwad. Alifnya kenapa dia berharokat fathah? Karena huruf keduanya adalah lam, maka alifnya menjadi berharokat fathah ya. Kemudian dilihat dari sisi alif lamnya adalah alif lam syamsiyah, as-syamsi ditasdidkan. Alladzi, zi mad, ada ya sukun sebelumnya kasroh di huruf dzal, mad tabi'iyah ya, dibaca 2 harakat. Zi khalaqa fasawwa, fasawwa waw tasdid hukumnya nabar ditinggikan, ditekan wa. Kemudian ada di situ ada ma, dibaca 2 harakat tuanya, yang alif yang seperti huruf ya dianggap tidak ada, jadi tetap 2 harakat. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Walladzi, ada alif lam syamsiyah ditasdidkan di huruf lamnya, kemudian zi-nya mad tabi'iyah, ada ya sukun sebelumnya kasroh di huruf dzal, qadda tasdid dal ya, berarti dalnya ada 2, ada dal sukun dan ada dal fathah. Sifatnya adalah siddah, tidak mengalir ya suaranya. Qadda, ro dibaca tebal atau tafkhim karena dia berharokat fathah ya. Fahada, danya adalah mad, dibaca tetap 2 harakat, alif yang di belakangnya dianggap tidak ada ya, alif sifar, jadi tetap dibaca 2 harakat danya. Walladzi qaddara fahada. Lanjut. Wa Ibrahim alladzi waffa. Wa Ibra, ba sukun, qalqalah dipantulkan, qalqalahnya sughra karena di tengah ya, qalqalah kecil. Wa iba, ro-nya dibaca mad 2 harakat dan tebal ya, dibaca tafkhim karena ro berharakat fathah. Hi mad tabi'iyah, ada ya sukun sebelumnya kasroh di huruf ha, hi dibaca 2 harakat. Malladzi, alif lam syamsiyah, al-syamsi, idgham syamsi ya, ditasdidkan ke huruf lamnya karena zal termasuk dari salah satu huruf syamsiyah. Zi mad tabi'iyah, ya sukun sebelumnya kasroh di huruf zal, dibaca 2 harakat. Waffa, tasdid di huruf fa, fa-nya sifatnya ragha ya, mengalir, kemudian fa dibaca mad 2 harakat. Wa Ibrahim alladzi waffa. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Afara
Aitu ya, ada ya sukun sebelumnya fathah di huruf hamzah. Harfulin dibaca pendek karena diwasol di tengah, sempurnakan ya sukunnya dengan menurunkan bibir dan rahang bawahnya ya. Sebelumnya ada huruf ro berharokat fathah dibaca tebal ya, atau tafkhim. Aitu mulla, tumulla ada alif lam samsiyah atau idgham syamsi, langsung ditasdid ke huruf lam. Mulla ta, lanya mad baca dua harakat, la ada fathah berdiri di situ, ta wal alif lam komariyah ditandai dengan alif lamnya sukun ya. Uzza zai tasdid, zai sifatnya roghah jadi dialirkan, uzza gitu ya. Ada as-safir desisan, zanya dibaca dua harakat, alif di belakang dianggap tidak ada alif sifar ya. Afara'aitumul lata wal uzza, lanjut. Wan najmi idza hawa, wan ada nun musaddadah, nun tasdid, hukumnya wajib ghunna akmal matakun, paling sempurna. Kemudian di situ ada alif lam syamsiyah, ada idgham syamsiyah. Jadi langsung ditasdidkan ke huruf nunnya, kemudian nunnya ghunna, jim sukunnya qalqalah, wan najmi idza dzanya mad, ada alif sebelumnya fathah di huruf dzal dibaca dua harakat, hawa wa mad dibaca dua harakat, alif sifar dianggap tidak ada ya. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ma-nya mad, ada alif sebelumnya fathah di huruf mim. Ma dhalla lam tasdid, lamnya sifatnya tawassut atau bainiyah, tengah-tengah ya, antara siddah dan roghah, mengalir sebagian. Dhalla sonya mad, ada alif sebelumnya fathah di huruf sod. Sod fathah dibaca dengan mulut tetap dibuka ya, karena berharokat fathah. Hibukum wa mim sukun bertemu dengan huruf wawnya dibaca izhar safawi ya. Jadi dibaca dengan jelas tapi mimnya dialirkan dulu. Hibukum wa mad, ada alif sebelumnya fathah di huruf mim. Ma dibaca dua harakat. Wa dibaca dua harakat karena mad alif di belakangnya alif sifar ditulis tapi tidak dibaca ya. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa idzal ardu muddat. Wa idzal, situ ada huruf dzal, awalnya dia mad ya. Ada alif sebelumnya fathah di huruf dzal. Tapi setelah itu dia ada huruf yang disukunkan. Di sini ada alif lam komariyah ya, tandai dengan lam sukun. Maka tidak jadi panjang, alifnya dianggap tidak ada, langsung disukunkan ke dalam huruf lam. Wa idzal, tidak jadi panjang ya. Ardu, ro sukun sebelumnya fathah, maka dibaca dengan tebal ya, ro-nya tafkhim ar. Du muddat, dal tasdid, dalnya double, dalnya siddah, jadi tidak ditahan. Muddat, tak sukun tetap sukunnya di akhir. Wa idzal ardu muddat, lanjut. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat, ada alif lam komariyah, al-komariyah ya. Jadi disukunkan lamnya. Wa al-qat, tak sukun di al-hams, tapi dia siddah ya, huruf ta. Mad, ada alif sebelumnya fathah di huruf mim. Ma dibaca dua harakat. Fi mad tabi'iyah, ada ya sukun sebelumnya kasroh di huruf fa. Jadi fi-nya dibaca dua harakat. Ha mad tabi'i alif, ada alif sebelumnya fathah di huruf ha ya, hanya berarti dua harakat.
Wa takhallat, lam tasdid sifatnya tengah-tengah, tawassut atau bainiyah ya. Maka dialirkan sebagian. Wa takhallat, ta sukun diwakafkan tetap menjadi sukun ya. Wa takhallat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ada nun tasdid, nun musaddadah, wajib ghunna akmal matakun. Hati-hati nanya pendek, hunya ha dhamir mat badal ya. Apaan? Bukan mat badal. Mat qasirah ya. Sughra. Jadi hunya dibaca 2 harakat. Ada dhamma terbalik di situ ya. Dhamir yang dibaca 2 harakat. Kemudian ala, lanya juga mad dibaca 2 harakat. Raj'ihi, jim sukun qalqalah raj'ihi, hinya dibaca 2 harakat ya. Di situ ditandai ada tanda apa namanya, kasroh berdiri ya, tanda kasroh berdiri, dan itu dinamakan dengan mad ya, dhamir yang dibaca 2 harakat. Sebelumnya dia bukan sukun, kemudian sesudahnya juga dia bukan sukun, maka dia dibaca panjang ya. Maka dia dibaca untuk hak dhamirnya ya, hak dhamir yang tidak didahului maupun diikuti oleh huruf sukun ya, dan dia bertemu dengan selain huruf hamzah. Jadi hi-nya itu sebelumnya tidak sukun, sesudahnya tidak juga sukun, kemudian bertemunya selain huruf hamzah. Maka dia dibaca 2 harakat ya, namanya mad silah kubra. Karena dia dibacanya di wasol ya, di tengah-tengah. Nah, jadi dibacanya 2 harakat. Sekali lagi namanya mad silah kubra. Baca 2 harakat ya. Laqadir, qa-nya dibaca 2 harakat, ada alif sebelumnya fathah di huruf qaf. Mad tabi alif ya, baca 2 harakat. Dir, huruf terakhirnya adalah ro, berharokatnya dhammah tanwin. Dhammah tanwin ketika diwakafkan tetap disukunkan ya, kecuali dia fathah tanwin. Nah, sebelum ro sukun ini ada dal yang berharokat kasroh, maka ro-nya dibaca talqiq tipis. Jadi dir, laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma ada waw sukun sebelumnya fathah di huruf ya, yaw. Maka dia dibaca harfulin ya. Sempurnakan waw sukunnya dengan memajukan kedua bibir, tidak dibaca panjang karena harfulin dibacanya pendeknya di tengah, di wasol. Ma, tu, be, la, ba sukun qalqalah ya. Dipantulkan ba sukunnya. Kemudian lassa, lassa, ada alif lam samsiah di sini. Ditandai dengan tasdid. Sin salah satu huruf as-samsi, dibaca idgham samsi ya, langsung ditasdidkan. Tubalassa. Sa, ro. Di situ ro-nya awalnya adalah mad tabi alif ya. Ada alif sebelumnya fathah di huruf ro. Ro-nya berarti dibaca tebal karena dia berharokat fathah. Kemudian bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kata. Setelah ro, mad, ada hamzah dalam satu kata. Maka dia dinamakan mad wajib muttasil, panjangnya 4 atau 5 harokat. Ya, ro-nya dibaca 4 atau 5. Kemudian ir. Nah, ro dhammah terakhir disukunkan ya. Kalau ketika diwakaf untuk berharokat dhammah maka disukunkan. Sebelum ro sukunnya ada harokat kasroh di hamzah, maka ro-nya dibaca tarqiq tipis ya. Yauma tubla sarair. Lanjut. Wa fakihatim mimma
yatakhayyarun. Fanya ada mad tabi'i alif ya, ada alif sebelumnya fathah di huruf fa. Kihatin mimma, ada kasroh tanwin bertemu dengan mim, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Idgham artinya dilebur dari tin menjadi tim, langsung ditasdidkan ke huruf mim dengan dengung, dengan gunnah ya, bi gunnah dengan dengung. Berarti dibacanya ditekan, ditahan ya. 2 sampai 3 harokat dimasukkan ke dalam rongga hidung dan tingkatan gunnahnya adalah yang paling sempurna ya, idgham bi gunnah, sama dengan mim tasdidnya itu mim musaddada akmal matakun, paling sempurna gunnahnya. Kemudian mim ada mim tadi musaddada ya, itu kembali didengungkan. Ada ma-nya, matobi alif, ada alif sebelumnya fathah di huruf mim. Ma-nya dibaca 2 harokat. Ya takhayya, ada ya tasdid di situ, hukumnya nabar ya, ditekan. Kemudian sifatul huruf iya-nya sendiri itu adalah roghaya dialirkan. Run, ada waw sukun sebelumnya dhamma di huruf ro, ru awalnya mad ya, mad tabi'i, waw bertemu dengan satu huruf. Di sini ada nun yang disukunkan karena wakaf. Jadi mad yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakaf, maka dinamakan mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2, 4, atau 6 dan istiqamah membacanya. Maksudnya kalau 2, 2 saja, 4, 4 saja, 6, 6 saja pada sekali baca ya. Maka dibaca kemudian ro-nya itu di situ ada ro dhammah, maka dibaca dengan tebal ro-nya. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Jud. Walahmi tayrim mimma yashtahun. Walahmi, alirkan ya, hak sukunnya sifatnya alhams, kemudian dia rogha ya. Tayrim, ada ya sukun sebelumnya fathah di huruf ta. Toy harfulin dibaca dengan 2 harokat, dibaca dengan pendek ya. Harfulin diwasol. Rin, tanwin bertemu dengan huruf mim. Rim, mi. Mim kan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim, hukumnya idgham bi gunnah. Dia gunnahkan akmal matakun ya, paling sempurna. Kemudian ada mim tasdidnya di situ, mim musaddada dibaca juga gunnah akmal matakun. Ma-nya dibaca mad, ada alif sebelumnya fathah di huruf mim. Mimma yashtahun, ada shin, sin besar ya. Sifatnya adalah tafasyi, menyebar ya. Kemudian hu ada mad tabi'i waw, ada waw sukun sebelumnya dhamma di huruf ha, mad yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf ya, ada huruf nun di situ menjadi mad arid li sukun, panjangnya 2, 4 atau 6. Walahmi tayrim mimma yashtahun. Lanjut. Warabba, ba tasdid, baknya double, sifatnya sedda ya, baknya warabba. Jadi nafas tidak dialirkan suaranya. Alif ya, di situ panjangnya 2 harokat. Nah, kalau yang huruf yang selain alif kan namanya matobi'iyah. Jadi kalau misalnya khusus ya, khusus yang untuk alif, huruf alif atau hamzah yang dibaca panjangnya 2 harokat ya, itu namanya mad badal. Jadi setiap huruf, setiap hamzah
Tiap huruf hamzah atau alif yang dibaca panjang 2 harakat. Itu namanya mad badal ya. Jadi panjangnya 2 harakat. A, nah, ba, ada itu mad tabi'i ya. Ada alif sebelumnya fathah di huruf ba. Kemudian bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kata. Maka menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya 4 atau 5. Abaikumul. Nah, itu banyak ya, panjang 4 atau 5. Kemudian ikumul. Ada alif lam komariah di situ ya. Ditandai dengan sukun, maka langsung disukunkan ke huruf lam. Awwa, waw tasdid dinabar ya, cara bacanya ditekan. Awwa dengan tidak ditahan ya. Hanya ditekan saja karena dia bukan idgham. Lin ada linya mad tabi'iyah, ada ya sukun sebelumnya kasroh di huruf lam ya. Linya dibaca 2 harakat awalnya. Tapi kemudian dia bertemu dengan satu huruf nun yang disukunkan karena wakaf, maka menjadi mad arid li sukun. Panjangnya dari yang tadinya mad tabi'i harus 2, sekarang boleh 2, 4 atau 6 tapi istiqomah bacanya. Warabba abaikumul awwalin. Huwa tawwabur rahim. Huwa ada alif lam syamsiyah ya. Langsung ditasdid ke huruf ta. Ta sifatnya adalah siddah. Jadi suaranya tertahan. Waw tasdid dinabarkan. Tawwa, wanya mad ada alif sebelumnya fathah di huruf waw. Baca 2 harakat ya wanya. Kemudian burro ada alif lam syamsiyah lagi. Ro salah satu huruf syamsiyah ya. Jadi langsung ditasdid ke huruf ro. Ro tasdid berarti ro-nya ada 2. Pertama ro sukun. Nah sebelumnya ada dhammah. Maka dia dibaca tebal bur. Ro-nya ro fathah dibaca dengan tebal juga. Jadi semua ada 2 huruf ro dibaca dengan tafkhim semuanya ya. Him. Hi-nya mad tabi'iyah. Ada ya sukun sebelumnya kasroh di huruf ha. Hi dibaca 2 harakat. Tapi kemudian bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakaf. Ada huruf mim di situ. Maka menjadi mad arid li sukun. Huwa tawwabur rahim. Ya, astagfirullahaladzim. Nah, itu kurang lebih untuk ahkam tajwidnya ya untuk Umi. Semua sebelum kita mulai ada yang mau bertanya dulu dengan yang dijelaskan mungkin kalau terlalu cepat udah pasti ya. Karena penggabungan antara teori dan praktek memang harus ada kelas sendiri untuk kelas teori ya karena waktu kita terbatas karena kita juga penting untuk praktek. Nah, dari sekilas ini ada yang kurang jelas hukumnya atau masih mau bertanya? Silakan Umi, bertanya dulu sebelum kita mulai. Afwan Atau Ustazah, tanya mad jaiz dengan mat ini loh Ustazah, saya masih bingung deh Ustazah. Mad yang mana jaiz tuh? wajib. Kalau syarro ini kan ada saroir, ini ada mad jaiz. Kalau ini saya tidak tahu nih, kalau abah ini kan mad wajib ya Ustazah di jazu kata. Kalau ini saro ini yang dibilang mad jaiznya hamzahnya atau ro-nya ya Ustazah? Oh, bukan mad jaiz, itu mad wajib muttasil. Semua ya Ustazah, karena di satu kata ya. Maksudnya Iya. hamzahnya. Oh, tapi kalau misalnya ada kalimat lain, nah itu mad jaiz ya. Enggak juga. Yang menjadi mad jaiznya itu yang dinamakan mad jaiznya itu adalah gini Umi, mad tabi'i. Awalnya kan mad tabi'i. Nah, di situ kan ada huruf ro itu mad tabi'i ya, ada alif, sebelumnya fathah di huruf ro itu kan mad tabi'i ya. Nah, kalau itu Umi paham ya, di situ namanya mad tabi'i ya. Mad tabi'i alif ya. Jadi ro-nya dibaca 2 harakat awalnya. Seandainya huruf sesudahnya itu bukan hamzah, maka ro-nya itu dibacanya 2 harakat mad tabi'i. Ya. Tapi penyebab kenapa yang dinamakan menjadi mad wajib itu setelah mad tabi'i itu bertemu dengan hamzah. Nah, itu penyebabnya. Nah, hamzahnya itu bisa terjadi di dalam satu kalimat atau satu kata atau di beda kata. Nah, di kata as-saroir itu kan satu kata. Oh, jadi ya, satu kata ya. hamzah yang kasroh bukan
Jadi maksudnya madnya dengan hamzahnya, mad matobi'i dengan Iya, hamzahnya itu satu kata gitu, Mi, nggak terpisah. Nah, jadi posisi mad matobi'i alif tadi ya dengan hamzah itu satu kata. As-saroir itu kan satu kata. Masya Allah. Hamzahnya maksudnya hamzah yang berkasroh ya, yang kasroh ya Ustazah, yang kecil ini Kalau atau hamzahnya Umi tidak masalah mau dia berharokatnya fathah, kasroh atau domah karena syaratnya bertemu dengan hamzah itu aja. Nah, jadi tidak ada syarat hamzahnya harus fathah atau kasroh atau domah enggak. Yang penting mad ya, mad itu kan bisa matobi'i alif, matobi'i ya, matobi'i waw ya. Kemudian bertemu dengan huruf hamzah. Itu hamzahnya yang jelas berharokat. Ya, hamzahnya berharokat. Dia mau berharokat fathah, kasroh atau doma ya cuma yang kita lihat adalah satu kata atau dua kata. Nah, posisi mad dengan hamzahnya. Kalau yang ini kan dalam satu kata, namanya mad wajib muttasil. Kalau seumpama dia di dua kata, posisi mad dengan hamzahnya terpisah, gitu ya, di dua kata. Maka dia namanya mad jaiz munfasil. Tapi kalau panjangnya sama, dua harokat, gitu ya. Oh iya. Satu lagi, Ustazah. Ya. Mau nanya, satu kata tuh maksudnya arti dari kata itu Iya ya? betul, iya Nah, betul. Jadi bukan kata satu, ya, as-saroir itu dalam ya, satu kata. ya. Arti dari kata tersebut menjadi satu. Oh, Iya pasti bingung Ustazah. Maksudnya hamzah yang di kecil ini ya Ustazah berpengaruh ininya ya maksudnya ya yang jadi Iya. bisa berbeda, bisa kasroh, bisa fathah gitu ya Ustazah. Iya, kalau harokat tidak masalah. Yang jelas hukumnya itu dia mad bertemu dengan hamzah gitu. Kalau dia cuma matobi'i saja, tapi dia bertemunya bukan hamzah, ya dia tetap matobi'i dibaca dua harokat, ya kan? Misalnya tuh yang paling atas itu kayak itu wal qamari idza talaha, zanya kan matobi alif tapi setelah itu bertemunya ta, ya tetap dua harokat, tetap matobi'i kecuali huruf ta'nya itu hamzah. Idza a misalnya itu beda kata. Nah, maka dia menjadi kalau madai. ini di sininya hamzah misalnya ida ini jadi mat wajib ya Ustazah. Mad jaiz karena idza dengan talaha atau dengan a misalnya di situ hamzah terpisah, idza kan satu kata. Oh iya baik Ustazah ya. Jadi penyebab kenapa dia menjadi mad wajib atau mad jaiz itu setelah madnya dia bertemu dengan huruf hamzah. Oh iya selalu bertemu dengan Untuk menandai Umi membedakan itu kan ada tuh kayak tanda alis begitu ya. Kalau dia di sebelah kiri yang garis pendeknya itu dia agak ke dalam, nah itu berarti satu kata mad wajib. Tapi kalau dia keluar gitu ya, tanda alisnya itu dia ujungnya itu agak keluar, nah maka itu mad jaiz kalau dari segi penulisan ya. Misalnya orang awam gitu Ustazah kalau pas nggak dari tanda ininya Ustazah ya. Ya, dilihat dari tanda alisnya itu. Apa seperti kan belum Misalnya kalau jadi kalau misalnya dia kan, tapi kan ada misalnya gini, wama adero, nah itu wama satu kata, adero satu kata kan? Iya. Misalnya ya, wama aderoka, gitu ya. Wama satu kata, aderoka satu kata. Berarti posisi madnya berarti di wama, manya mad ya kan. Tapi aderoka hamzahnya terpisah, bukan di kata wama, bukan di wama a. Dia beda di adroka. Itu kan dua kata berarti wama dengan adroka. Pertemuan antara mad dengan alifnya atau hamzahnya itu berada di posisi beda kata. Wama kan sendiri, adroka kan sendiri. Nah, itu baru namanya mad jaiz. Munfasil gitu ya, Wi? Ya baik saja, saya turun saja. Nah, kalau misalnya kata wasamai, nah hamzahnya di dalam satu kata, wasamai itu satu kata. Gitu kan? Nah, berarti mad wajib. Nah, setelah mad, ma ketemu dengan hamzah. Itu ya penyebabnya ya. Katanya ya Allah. Katanya. Kalau di dalam bahasa Arab itu kata itu kan disebutnya kalimah gitulah kan. Nah, iya. Jadi harus bahasa Arab. Tapi kalau kita menurut kita bahasa Indonesia kalimat itu kan penggabungan antara beberapa kata gitu kan. Ya.
Ya, jadi kalau misalnya disebut kata atau kalimah itu maksudnya kata di dalam bahasa Indonesia, kalimah di dalam bahasa Arab itu sama-sama kata, satu arti gitu ya. Gitu ya, Umi? Di Indonesia, kalau di Indonesia beberapa kata jadi satu kalimat ya Ustazah ya. Tapi kalau di Iya, Arab, tapi kalau dalam Arab kalimat itu kata, ya. bahasa Arabnya kata ya kalimahnya. Pusing. Hah? Ya, memang harus ada kelas terpisah secara teori Umi gitu kan. Memang jadi karena ini kan sekilas, memang harus ada 2 kelas gitu kan. Ya, kalau dirasa perlu untuk kelas teorinya ya kita pisahkan. Jadi satu kelas teori, satu kelas praktek gitu. Kalau teorinya jadi secara terinci. Misalnya kalau kita membahas tentang matobi ya matobi saja gitu. Nanti lanjut materinya apalagi gitu contoh gitu. Itu memang untuk pendalaman tajwid ya. Sweet ya. Hukum-hukumnya banyak ya, Bang Ui. Nah, gitu. Maka Baru belajar Ustazah, saya belum pernah sebelumnya, benar-benar baru belajar di Kim ini. Jadi saya tuh juga, pas Ustazah Rufima dengan Ustazah Nyimas kan beliau itu. Nah saya tuh tadinya nggak ngerti sama sekali karena saya Nyimas ya, pelajaran beliau agak ngerti deh. Sekarang Ustazah baru sampai sini kan. Jadi belajar sekali saja. sebenarnya kalau misalnya untuk di Iqra ini gini Umi kan ini kan tajwidnya masih dasar-dasar gitu kan. Jadi kalau misalnya dia ada pergantian ada teori kan sedikit saya jelaskan gitu kan. Tapi karena ini kan udah Iqra 5 mendekati Iqra 6 udah mendekati Al-Qur'an gitu kan. Jadi lebih harus ada pendalaman lagi sebenarnya untuk teori-teori tajwidnya gitu ya Umi ya. Maka saya ini jadi cuma kita latihan. Mungkin Umi udah dapat tuh ada pelajaran makhorijul huruf, ya kan? Sifatul huruf, keadaan ahkam tajwid ya dari ustazah yang lain misalnya gitu kan. Nah, jadi untuk melatih ingatan kita dengan teori-teori yang sudah kita pelajari itu, nah begini prakteknya. Jadi namanya menjelaskan ahkam tajwid gitu ya. Kurang. Ustazah. Ya, jadi biar nggak lupa Umi. Jadi kan sedikit-sedikit nanti dibahas lagi kan lama-lama tuh hafal Umi ya. Lupa kalau libur 2 minggu aja lupa Ustazah. Nah ya. Sekarang kan iya makanya kan belajar menyampaikan teori yang sudah kita terima gitu. Oh ini kadang-kadang kita ngedengerin itu kita ngerti tapi mengungkapkannya kembali itu sulit gitu kan. Ikannya. Soalnya faktor saja. Perlu pembelajaran. Maka ini adalah bagian juga dari praktek menjelaskan ahkam tajwid kan. Jadi supaya kita bacanya juga ngerti. Ya kan gitu ya Mi. Tapi belum terlalu banyak penekanan memang di awal-awal karena kan kita dari dasar Mi Iqra. Nanti kalau langsung belajar Iqra tapi langsung benar-benar diterapkan gitu harus dengan prakteknya mental Mi. Kayaknya aduh nggak naik-naik Iqra-nya ya. Tapi memang pembelajaran itu secara kontinu ya, secara bertahap. Gitu kan nanti jadi kadang-kadang gini Umi. Kadang kita yang sudah tamat Iqra merasa belajar kita ngaji kita udah lancar nih, udah pintar gitu ya Umi ya. Kita nggak mau lagi gitu kan. Apalagi yang udah hatam Al-Qur'an, merasa udah bagus tuh bacaannya padahal itu masih tahapan awal gitu, cuma baru baca lancar. Kita belum mempelajari tajwidnya yang ternyata lebih menjelimet gitu ya. Lebih dasar dipelajari dari hurufnya, dari tempat keluarnya huruf dari makhraj ya. Tapi insya Allah kita tidak salah tempat Umi. Di sini gudangnya ilmu ya, di Kim ya. Ini bisa menuntut ilmu apa saja. Nah, maka teori dan praktek itu memang harus berdampingan gitu ya. Oh, ini termasuk ahkam tajwid ya Ustazah? Iya, penjelasan tajwid. Jadi tapi dipraktekkan, Umi menjelaskan kan biasanya saya doang yang jelasin gitu ya. Umi cuma mendengarkan. Tapi ini Umi suruh menjelaskan kembali gitu kan. Jadi apa yang saya jelasin tadi itu maksudnya ya lumayan lah ada sedikit yang nyampel kan, yang ingat gitu sama Umi gitu ya. Oh, ini namanya ahkam ya, pelajaran ahkam tajwid ya Ustazah. Saya tuh nggak ngerti banget Allah. Tajwid itu ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran. Contohnya kalau kita belajar hukum nun sukun atau tanwin gitu Mi, namanya tajwid ya. Atau
hukum mim sukun misalnya gitu ya, atau hukum ro alif lam jalala, Ya. termasuk di dalam namanya ismamul harokah. Itu termasuk ilmu tajwid, ismamul harokah, pengucapan harokat dengan benar gitu. Tapi kalau ahkam itu apa saja? Ismamul tajwid. Harokat. Ahkam tajwid. Kalau ahkam tajwid apanya saja? Hukumnya atau gimana? Kalau ahkam Iya, tajwid. hukum. Ahkam itu hukum, Umi, artinya. Kalau ismamul tajwid apa lagi? Pengucapan. Ismam itu pengucapan. Harokat, pengucapan harokat. Kalau ahkam tajwid itu hukum tajwid. Jadi kita mempelajari hukum tajwid dan ini kita berusaha menjelaskan kembali hukum tajwid. Jadi saya menjelaskan terus Umi mengulangi kembali supaya ingat gitu, Mi. Ya, yang ngerti. Jadi ketika ditanya kita paham, oh ini matob ini. Jadi paham teori dan praktek gitu. Kadang kan kalau kita cuma mendengarkan aja kita nggak paham gitu kan. Kadang kan Umi udah jelas apa belum, Umi nyambung apa enggak. Nah, dari cara mengungkapkan ini Umi, dari cara Umi kembali menjelaskan apa yang sudah saya jelaskan, itu juga pembelajaran buat saya. Oh, kira-kira apa yang saya sampaikan ini si Umi ini paham apa enggak gitu kan. Kalau misalnya belum paham, oh berarti harus kita ulang lagi. Kalau sudah paham, oh berarti alhamdulillah kan gitu ya. Seperti ini saja mat aritus sukun, tadinya kan saya nggak ngerti ya, pokoknya kalau jadi lin mat aritus sukun. Nah sekarang udah ngerti, berarti karena ada matobi bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakaf kan, itu saja. Tadinya cuman oh kalau lin itu berarti terakhir jangan semuanya matobi, saya kira gitu saja. Oh gitu. Oh gitu. Kalau yang huruf lin itu yang ya sukun sebelumnya fathah. Kalau matobi ya sukun sebelumnya kasro, kan beda. Kalau misalnya matobi waw sukun harus sebelumnya dhammah, tuh matobi 2 harakat. Tapi kalau sebelum waw sukunnya dia berharokat fathah, namanya harfulin. Harfulin itu dibacanya pendek, tapi kalau matobi dibacanya panjang 2 harakat. Tapi matobi yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakaf namanya mad aritli sukun, panjangnya 4 atau 6. Sementara huruf lin, harfulin yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakaf namanya menjadi madlin. Panjangnya juga 2, 4 atau 6 sama dan sama-sama harus istiqomah. Tetapi panjangnya madlin tidak boleh melebihi panjangnya mad aritli sukun, maksimal sama gitu. Sama. Ya, silahkan Umi. Kalau misalnya mau ada kelas teorinya, misalnya mau saya pegang juga, silakan konfirmasi dengan Umu Kenta. Tapi kalau misalnya mau mengikuti kelas-kelas yang ustazah lain yang ada belajar tentang tajwid juga, ya kan? Silakan, nggak apa-apa ikutin, kan ada juga yang kelas gratisnya ya. Oh, memang itu sudah ada ya Ustazah. Saya tuh nggak mengerti sama sekali makanya. Oh, sudah ada. Ya, cuman kalau misalnya memang kelasnya yang memang sama-sama, misalnya kayak gini kan, ini Umi kan kelas Iqra nih, kita punya nih kelas Iqra namanya ya, kelas Iqra. Tapi kalau misalnya mau dibentuk lagi, dirasa mau dibentuk lagi, Ustazah, kita mau ada kelas teori gitu kan, dan pesertanya sama misalnya, ya nggak apa-apa. Atau misalnya digabungkan dengan kelas Iqra yang malam gitu, nggak apa-apa Umi, silahkan. Kan di sini kan kita bisa bebas lah minta kan ya. Atau misalnya mau kelas ikut yang ustazah lain juga yang ada belajar makhraj, yang itu kan ada juga banyak kelasnya. Silakan Umi bebas memilih ya. Itu saja. Teman dulu ya, untuk gabung dulu ya. Katanya harus yang bodoh sama yang bodoh, katanya jangan ada yang satu bodoh. Enggak Umi, enggak ada yang bodoh Umi. Di sini enggak ada yang bodoh, cuman kita semua dalam tahap belajar ya. Enggak ada yang bodoh, yang enggak ada pintar nih, sama nih kita belajar. Ya, silakan Umi ya. Kalau misalnya seumpama dirasa memang kita mau bentuk untuk kelompok untuk ke teorinya lagi, silakan, nggak apa-apa ya. Kalaupun misalnya minta saya lagi, yang misalnya saya mengisi untuk pendampingan ya. Jadi ada satu kelas Iqra praktek, ada yang satu kelas teori gitu ya untuk membahas ahkam tajwid. Tapi kalau belajar tentang semuanya tuh ya kita nanti tinggal tergantung permintaan. Apakah memang dari makhraj sifat, misalnya kalau dari makhrajnya ada kelas khusus ustazah yang lain, kan itu ada tuh banyak kelas makhraj ya.
Umi bisa ikutin. Misalnya ada kelas yang sifatul huruf juga ada, yang kelas yang lain bisa diikutin. Misalnya minta di kelas teori saya yang ahkam tajwid gitu kan, diurutin dari pertama, misalnya dari Maqabi, misalnya gitu, nggak masalah ya. Tinggal ini aja diskusi, misalnya memang dirasa perlu, insya Allah saya siap, nanti kita tinggal atur waktunya saja ya. Jadi kita bikin satu kelas lagi yang khusus untuk teori ya, ahkam Tinggal tajwid. cari grupnya Ustazah ya, tinggal cari grupnya yang Ustazah yang mau ikutan ya Ustazah. Iya, Kalau boleh seperti itu. Nah, atau minta Umu Kenta untuk misalnya promosi lagi untuk satu kelas yang teori gitu kan. Nggak apa-apa, nanti kan bisa digabung di kelas, siapa tahu yang di kelas yang Iqra yang lain mau gabung gitu kan. Nggak apa-apa, Umi. Silakan. Atau mau kalau sepakat satu grup ini aja, kadang-kadang udah terlanjur terlalu kebersamaan, satu grup kagak mau dipisahin gitu ya. kalau gabung sama orang lain kan gurunya juga mungkin beda Ustazah ya. Aku takutnya tuh gurunya beda. Ya, silakan nggak apa-apa Umi. Kalau misalnya mau ada kelas satu lagi yang untuk teori boleh ya. Ya, silakan kita coba ya Umi ya. Satu orang kita baca untuk 2 baris saja ya. Satu orang 2 baris saja, tapi mencoba menjelaskan ahkam tajwidnya. Ya, nggak apa-apa Umi, kan sedikit-sedikit ya. Ini aja, seingatnya, semampunya apa yang saya jelaskan tadi. Ya, silakan Umi dari urutan yang pertama ya. Mohon bimbingannya Ustazah. Ya, silakan. Wasyam dari Taus apa langsung nih Ustazah? Kalau yang pertama tahu basmalah boleh, nanti seterusnya langsung sambung aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wasyam. Ini wasyam. Ini ada alif syamsiah, jadi langsung dibaca wasyam. Alif lam, bukan alif samsiyah. Alif lam syamsiyah. Alif Atau lam idgham syamsi. alif lam syamsiah atau idgham syamsi ya Ustazah. Jadi Ya. wasyam. Jadi langsung dibaca wasyamsi. Waduhaha. Ini Nanti ada ada mim sukun dulu. Mim sukun ketemu dengan sini itu apa itu? oh iya. Mim sukun ketemu dengan sin. Izhar. Oke. Idhar. Mim sukun ketemu sa. Mim sukun bertemu dengan semua huruf kecuali huruf mim dengan ba, hukumnya adalah izhar safawi. Jadi baca izhar ya. Izhar syafawi. Jadi dibaca jelas. Waduhaha. Ini ada ha. Ada alif kecil ini dibaca 2 harokat matobi'i alif. Ha ini juga ada setelah fathah ada alif dibaca matobi'i 2 harokat. Wal qamari idza talaha. Ini wal ada alif sukun ya. Itu dibaca Ya, alif itu alif lam komaria ya kan, alif lamnya ada 2, ada alif lam samsia, ada alif lam komaria. Nah, kalau alif lam samsia tadi ada tasdidnya, kalau alif lam komaria ada sukunnya gitu ya. Ya, berarti ini alif lam komaria. Komari idza ini ada alif sebelumnya fathah berarti dibaca matobi'i 2 harokat. Talaha ini lam diikuti dengan alif kecil dibaca 2 harokat mat alif jadi dibaca matobi'i alif. Ha ini ha besar diikuti dengan alif berarti dibaca 2 harokat matobi'i. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi ini apa nih Ustazah? Alladzi ada lam diikuti dengan tasdid berarti lamnya ada 2, berarti yang pertama bersukun dan yang kedua berharokat. Ladzi
Zal diikuti dengan ya sukun berarti itu dibaca matobi'iyah dibaca 2 harokat. Khalaqa fasawwa ini waw diikuti dengan tasdid, ada alif kecil berarti dibaca 2 harokat matobi'i alif. Walladzi qaddara fahada, walladzi berarti ini lam samsiah ya Ustazah? Ya, alif lam samsiyah. Alif lam samsiyah. Al-syamsi. Al-samsi dibaca seperti 2 lamnya. Ada lam yang berharokat fathah dan lam yang dimatikan atau disukunkan. Waladzi ini dal ketemu ya berarti matobi'iyya dibaca 2 harokat. Qodda ini dal bertasjid berarti dalnya ada 2 dibaca 2 harokat. Yang pertama berharokat fathah dan yang kedua dimatikan. Rofaha Balik nih, dimatikan dulu. Jadi tasdid itu adalah penggabungan antara 2 huruf yang sama, di mana satu hurufnya sukun, disukunkan, dan satu hurufnya berharokat. Disukun dulu, baru harokat. Disukunkan dulu, setelah itu berharokat fathah. Fahada, ini diikuti dengan alif, berarti matobi'i alif, dibaca 2 harokat. Seperti itu, Ustazah. Lanjut atau udah Ustazah? Dua baris ya. Syukron Ustazah, baru sedikit. Jazakillahu khair Ustazah. Berkat saya, berkat sarapan tadi dulu. Udah langsung kediker. Pengajar. Ya, lanjut Umi, yang kedua. Ya Ustazah, Assalamualaikum Ustazah. Mohon bimbingannya. Saya belum itu Ustazah. Nguraikannya belum bisa Ustazah. Gak apa-apa Umi, semampunya aja ya, semampunya aja Umi, kan nanti kita kan belajar setiap itu kan, jadi yang inget gitu, yang inget disampaikan, yang belum ingat gak apa-apa Umi, lumayan sedikit ya. Ya. Ya, ini bukan mengetes ya Umi untuk belajar gitu kan, menambah pembelajaran aja. Jadi jangan takut kalau belum bisa ya nggak apa-apa kan kita belajar ya. Iya Ustazah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibrahim alladzi waffa. Langsung tasdid ya, ma-nya pendek ya. Wa Ibrahim alladzi waffa. Wa Ibrahim alladzi waffa. Wa ibni qalqala Ustazah. Ibnya ronya tahkim matobi'i ya Ustazah. Nah, hinya matobi'i ada kasroh, ya ada kasroh, inya matobi'i ya Ustazah. Maladi itu alif lam samsiah Ustazah. Ustazah. Ya, lanjut. Dinya ada kasroh, sebelum ada ya sebelumnya kasroh, ini matobi'i. Waffa itu hanya yang satu ditekan, yang satu gimana ya Ustazah? Waffanya itu waffa. Ya, tasdid penggabungan antara 2 huruf yang sama. Yang pertama hurufnya sukun dan yang kedua berharokat. Oh iya, iya Ustazah. Afaro'aitumul Lata wal Uzza. Afaro itu harfulin ya Ustazah. Ai itu harfulin Ustazah. Tumul alif lam samsiah ya Ustazah.
saja. Ya. Tumul itu lam samsiah saja. La mud apa? Tumul tumul la itu alif lam samsiah Ustazah. Iya. Wal uzza. Walnya alif lam komariah. Jalnya matobi'i Ustazah. Ya. 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 Wan najmi idza hawa. Wanna alif lam samsiah. Jimnya qalqalah sugro ya Ustazah. Ya. Iza matobi'i hawa matobi'i Ustazah. Ya. Madolla sohibukum bama gowa. Manya matobi'i dolla itu nggak bisa gitu lanya. Yang lanya itu satu apa Ustazah? Saya nggak hafal. Dolla satu ada 2 huruf ya Ustazah ini lanya ini. Ya, tasdid penggabungan antara dua huruf yang sama, di mana satu sukun, satu berharokat. Iya, itunya nggak bisa Ustazah. Iya, nggak apa-apa, Umi. Aja. Oh ya, itu matobi'i ibukum. Ini mim ketemu wau itu ijar safawi ya Ustazah. Iya. Manya matobi'i, wanya matobi'i Ustazah. Iya. Betul. Lagi apa udah Ustazah? Cukup dua baris saja. Cara menguraikan itu ngomongnya gitu nggak bisa Ustazah. Tapi Ya, nggak kalau apa-apa, Umi. Nanti kan sering mendengar, nanti sering mengungkapkan kembali. Makanya ini kan belajar. Kadang-kadang kan kalau cuma dikasih mendengar saja kan nanti kita kurang. Nah, sambil mengucapkan itu kan kita mengingat kembali, Umi. Soalnya ya. iya, ya insya Allah Ustazah. Terima kasih Ya. Ustazah. Sama, Assalamualaikum. Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut yang ketiga. Silakan. Umi Ramlah, silakan Umi Ramlah. Ya, baik. Yang 3, 1, 2, 3 ya. Wa idzal. Ya. Wa izal ardu madat. Wa idzal ardu muddat. Oh iya. Wa idal ardu muddat. Wa idal dalnya itu matobi'i Ustazah. Ya, awalnya matobi'i, tapi karena dia bertemu dengan huruf yang disukunkan, Dengan alif ya Ustazah. alif lam komaria disukunkan, maka dia tidak jadi madnya, jadi dibaca pendek, langsung disukunkan ke huruf dzal, wa idzal, langsung ya. Oh ya, wa izal. Jadi ini komaria Ustazah. Wa izal ardu. Wa izal ardu. Ro ini termasuk sukun ya. Ro itu termasuk sukun, jadi tanwin masuknya, dia termasuk tanwin ya. Tanwin ketemu sol. Jadi ifa halki saja. Yang mana? Yang mana, Mi? Rodu. Ro sukun itu dibacanya tebal atau tipis? Kalau sebelumnya berharokat fathah. Ro sukunnya tipis atau tebal? Tebal. Ya, betul. Bacanya tebal. Ya. Terus mad
mudat itu jadinya M ketemu nggak ngerti banget. Apa Umi? Dal, tasdid, berarti dalnya ada dua ya. Dalnya sifatnya sidah. Itu bacanya gimana? Diulang lagi. Tasdid itu dua gabungan dari dua huruf yang sama. Dibacanya dua kali karena ada sidah saja ya. Jadi mudat gitu kan. Bukan karena ada sidah, dibacanya hurufnya ada dua. Hurufnya ada dua sama. Jadi satu harokat. Gimana? Satu harokat. Aduh, saya nggak bisa banget nilainya. Nggak apa-apa, Umi. Ya. Ya. Lanjut. Coba yang Umi ingat lagi. Wa alqot ma fiha wa takhallat. Wa alqot dalam sukun ya. Alif lam apa itu? Wa alqot itu qamariyah. Alqot terus wa alqot toknya ini saya nggak itu lam sukun biasa sebenarnya. Wa alqot terus ma-nya mad. Mad apa itu? Matobi'i. Kenapa? Matobi'i karena ada alif di belakangnya Ustazah. Ada alif sebelumnya berharokat fathah. Itu Ya, matobi'i alif ya. Panjangnya berapa, Umi? Dua, ada alif belakangnya berharokat begitu ya. Oh, di belakangnya berharokat. Ada alif sebelumnya fathah. Sebelumnya berharokat fathah. Berharokat fathah. Terus fiha itu matlin. Fi bukan. Fi itu matobi'i. Iya, ada ya sukun sebelumnya kasroh. Matobi'i ya. Matobi'i, fi'i bukan fiha ya. Fihi matobi'i. Hanya mad juga. Matobi'i apa itu hanya? Hanya matobi'i juga. Ya, matobi'i apa? Aduh, matobi'i apa ya? Matobi'i alif. Matobi'i alif ya. Alifnya harus disebut ya. Matobi'i alif. Terus watakholat. 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 Apa ini watakholat? Watakholat. Lanya tasjid gabungan dua huruf yang sama. Terus kalau yang wataholatnya enggak ada Ustazah. Ya, dibaca saja kalau yang enggak ini. Wataholat. Sekarang kedua ya. Innahu ala robbi. Innahu ala rojbi. Roji apa sih? Roja'ihi. Innahu ala roj'i laqadir. Ini innahu digunah saja ya. Digunah musadadah. Innahu nunnya nun musadada, nun tasdid, wajib gunnah, akmal ma takun gunnah aja, tahu gunnah saja, nun tasdid gunnah gitu dah, nggak apa-apa. Dengur. Ya guna hunya tuh matobi'i ala juga matobi'i roj'ihi apa ya? Kalau apa namanya yang huruf H itu, Umi, huruf H itu khusus untuk huruf H yang dibaca dua harokat itu Domir ya? bukan termasuk matobi ya, karena dia hurufnya H domir. Itu namanya madsilah sugro, tapi dibacanya dua harokat sama. Madsilah sugro. Domir. Ya. Ala ini matobi'i. Ala lanya matobi gitu ya disebut. Yang matobinya kan lanya bukan ala, lanya yang matobi itu. Ya.
lanya matobi'i, roj'ihi, hinya domir juga Ustazah ya. Domirha domir, lakodir, ini lakodir itu mat alit risukun karena Bukan. Ko-nya matobi'i saja, ko-nya matobi'i. Dirnya tetap pendek, dir. Sukun ro-nya. oh Ya, ulangi bacanya. Innahu ala raj'ihi laqadir. innahu ala roj'ihi Raj'ihi roj'ihi lakodir. laqadir. Enggak ada di sidah ya. Lakodir. Pokoknya mad. Ya. Kodir gitu. Satu lagi. Yaumatub saroir. Yauma tublas sarair. Yaumatublas saroir. Ya. Nah, ini termasuk lin saja ya. Wow, Yauma sama ya, harfulin. terus ma-nya tidak ada. Tubla. Basukunnya. Tublanya kolkolah sugro. Ya. Sugro. Lasaroi. Lasa ini termasuk apa? Hamsiah. Alif samsiah ya. Alif samsiah ya. Al-saroi. As-saroir saja. Roirnya itu termasuk mat jaiz munfasil dalam satu kata. Roir itu mat jaiz munfasil dalam satu kata saja. Ada hamiyahnya. Ya, mat wajib, Umi. Mat wajib mutasil. Mutasil ya. Dalam satu kata. Ya, panjangnya berapa, Mi? Panjangnya 4 atau 5. Ya. Udah ya saja. Ya. Aduh, parah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, siapa yo? Selanjutnya saya Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. Ya, silakan, Mi. Langsung ya Ustazah. Ya. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Wa fa-nya itu matobi'i karena ada alif sebelumnya fathah di huruf fa. Kita itu kasrotain bertemu dengan mim itu izham digunah didengungkan ya Ustaz. Mimanya itu mim gunah ya Ustaz ya. Yang akmal mutakin mainnya tuh matobi'i karena ada mim, sebelumnya ada alif dan sebelumnya ada fathah. Mayyatahhayyarun. Ma-nya sama juga Maya itu dikomi-guna karena didengungkan dan ditahan 2 harakat saja. Takhoyyarun itu ro-nya dibaca tahim karena fathah dan takhoyyarun itu mat tarik sukun
karenanya mat bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakof. Terus saja. Ya. Walah mitoirin walah mitoirim mimma yashtahun. Walah mitoirin, mito itu harfulin karena ya sukun bertemu dengan sebelumnya ada fathah. Toirim itu gunah musad apa ikhomi gunah karena kasroh tain bertemu dengan mim apa namanya ini mimnya juga gunah, mim gunah didengkan secara akmal mutakun. Manya matobi'i ada alif dan sebelumnya ada fathah. Yashtahun itu alif mat alif sukun karena ada mat tobi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof. Warabbaka abaikumul awwalin. Warabba'a hanya mat badal karena ada mat di huruf anjah alif. Ya. Hamzah yang dibaca. Oh, hamzah yang dibaca ya. Ikumul mat wajib mutasil karena ada mat yang satu kata ya Ustaz. Jadi dibaca satu kata karena ada hamzah. Bikumul awalin alif lam qamariyah, ada alif lam qamariyah saja karena adanya sukun di alif, jadi dibaca lamnya dibaca Ustaz. Lanya itu matobi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah ya lam. Walin itu matobi'i mat arti sukun karena ada mat sebelumnya ada huruf disukunkan karena wakof. Huwa tawwabur rahim. Huwa ada alif lam samsiah itu menggabungkan dua huruf yang satu disukunkan dan satu fathah. Jadi itu alif lam samsiah atau idgham sam. Wa itu matobi'i karena waw sebelumnya ada alif dan karena ada alif dan sebelumnya ada fathah. Burrohim alif lam samsiah juga. Rohnya ada dua menggabungkan dua huruf, yang satu disukunkan dan satu fathah. Him mat arif disukun, ada mat tobi'i bertemu dengan mim yang disukunkan karena wakof. Itu saja. Ada koreksinya Ustazah? Ustazah. Ya, Umi. Cukup? Koreksinya banyak Ustaz. Ya, nggak apa-apa, Umi. Semampunya dulu. Yang penting bacaan prakteknya, bacaannya panjang pendeknya udah paham dulu. Nanti kalau teorinya nanti bisa sedikit-sedikit ya. Ya, baik. Jazakillah khair Ustazah atas Jazakillah bimbingannya. khair. Ya, lanjut Mi ke atas lagi. Ya, selanjutnya saya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasyamsi waduhaha. Wasyamsi di mana sin wa dengan sin itu alif lam samsiyah karena alif lam bertasdih.
Sya-nya dibaca dua, yang satu sukun, yang satu lagi berharakat. Waduha, ha matobi'i karena di atas ha ada alif berdiri. Ha matobi'i karena ada alif, sebelumnya ada fathah. Yang kedua, wal qamari idza talaha. Wal qamari, wal juga alif lam qamari. Idza, idza itu iza ada matobi'i, di mana za ada alif sebelumnya fathah. Talaha, lanya ada alif berdiri di atas la. Ha merupakan matobi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Allazi khalaqa fasawwa. Allazi alif lam samsiyah karena alif lam bertasdik. Zi matobi'i karena ya sukun sebelumnya ada kasroh. Khalaqa fasawwa, wa sawa itu bertasdik karena ada waw sukun dan kemudian waw berharakat. Wa matobi'i karena sebelumnya ada alif tegak ya. Wallazi qaddara fahada. Wallazi alif lam samsiyah. Zi matobi'i karena ya sukun sebelumnya ada kasroh. Qadda di atas da ada tasdik, di mana dibaca dua, satu sukun satu berharakat. Ro tafhim karena sebelumnya berharakat fathah. Fahada, da matobi'i karena di atas da ada alif berdiri. Gimana Ustazah? Iya, cukup Umi. Syukran. Ya, jazakallah khair. Ya, Silakan yang lain. ya. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mi. Wa Ibrahim allazi wafa. Dalam alif Maria. Kolkola sugro ro dibatal tafim karena berharokat fatahi matobi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasroh. Allazi lam alif lam samsiyah karena alif bertemu dengan huruf samsiyah. Lam bertasdid dibaca disukunkan kemudian berharokat fathah di matobi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasroh. Wafa ada matobi'i karena ada alif tegak di atasnya huruf fa dan bertasdid dibaca dua harokat disukunkan kemudian berharokat fathah. Afaro'aitum jadi kecil Ustazah, gak kelihatan saya dari buku. Oh, udah. Afaro'aitumul lata wal uzza. Ini ada harkulin. Afaro'aitumul lata wal uzza. Huruf ta itu ya, lata. Afaro'aitumul lata wal uzza. Ini tadinya ini harkulin karena ada ya sukun sebelumnya fathah. Tumulla ini jadi kecil Ustazah, nggak kelihatan saya dari buku ya Ustazah. Di ini aja di zoom sendiri aja Mi, di zoom sendiri. Ya, udah.
La ada lam alif samsiah, lam alif lam samsiah karena alif bertemu dengan huruf samsiah atau idgham samsi, lamnya bertasdid dan matobi'i dibaca 2 harokat. Wal alif, lam alif komariah, ja ini ada matobi'i dibaca 2 harokat, bertasdid 1 disukunkan, yang 1 berharokat fathah. Wan najmi idza hawa, ada ini lam alif lam syamsiah, naje ini za qalqalah sugro, idza matobi'i karena ada alif sebelumnya fathah, hawa matobi'i alif huruf wa-nya saja. Madalla shohibukum wa magowa. Matobi'i karena ada alif sebelumnya fathah, la-nya bertasdid seolah-olah dibaca 2 harokat karena disukunkan kemudian berharokat fathah. Matobi'i karena ada alif sebelumnya fathah, bukum mim sukun bertemu dengan wa izhar syafawi, wama matobi'i ada alif sebelumnya fathah, gowa matobi'i alif karena huruf wa ada alif berdiri tegak di atasnya. Sudah saja. Satu lagi ya. Syukran. Ya, jazakiran Ustazah. Jazakallah khair. Lanjut yang lain, Mi. Yang 9 ya? Bawah ya? 1, 2, 3. Wa idal ya? Langsung saja. Ya, wa idzal ardu. Wa idal ardu muddat. Wa idal awalnya matobi. Mana sih? Wa idal matobi. Ada alif lam komariah. Afwan di mute Umi Eti. Oh, sorry. Baca idal. Oh, belum ya? Nanti tadi. Yang lain di-mute dulu ya, Mi. Wa idal ardu ro sukun sebelumnya fathah dibaca tebal. Muddat ada dal tasdid ada 2, apa sih dal tasdid ada 2. Bener saja, aduh saya juga nggak bisa nih. Aduh. Ya, sedapatnya aja, Mi. Ahkam tajwidnya sedapatnya aja. Yang penting dibaca dulu. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat mana sih? Ada alif ya. Ada alif lam komariah. Wa alqat. Jauh loh nggak kelihatan ya. Tuh. Ya, wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat wa al ada alif lam komariah. Mat dibaca 2 harokat. Wa alqat ma fi matobi'i dibaca 2 harokat. Hi matobi'i dibaca 2 harokat. Matobi'i alif. Matobi iya kalau fi. Ya. Matobi iya. Fi-nya matobi iya.
P-nya matobi'iyah. Baca 2 harokat. Terus yang hi-nya matobi'i alif ya. Hmm. Dibaca 2 harokat. Innahu ala roj'ihi laqadir. Innahu ada nun tasdid ya. Tasdid gunah. Innahu ala Nun tasdid wajib pengguna ya. nun tasdid gunah. Ala matobi'i. Ya benar ya saja ya. Ya. Terus roj'ihi, rojonya sukun qalqalah. Wa innahu ala roj'ihi laqadir. Roj'ihi hi-nya domir yang tidak disukunkan ya. Terus laqadir ada alif sukun. Laqadir. Ada alif sukun sebelumnya fathah. Lanjut saja. Saja. Ya. Lanjut ya. Sudah? Ya. Yaumatu belas saroir. Yaumatu belas sarair. Yaumatu belas saroir. Yauma waw sukun harfulin ya. Yaumatu belas. Lanya ada alif samsia ya. Mana sih? Yaumatu belas saroir. Terus Ya, alif lam samsia, shinnya langsung ditasdidkan ke sin, terus ro-nya matobi'i. Dan alif bertemu huruf hamzah sebut apa ya namanya ya? Nggak tahu saja. Aduh. Apa tuh saja? Ronya mad bertemu dengan hamzah di dalam satu kata. Dalam satu kata. Ya, menjadi mad wajib Tasil. muttasil panjangnya 4 6 gitu ya. 4 atau 5 harokat. Terus apa ya tadi? Sudah, irnya ronya tipis apa tebal? Tipis. Ya. Sunkan ya. Udah saja. Ya, cukup? Ya, cukup. Masih ada yang lain? Ya, udah semua saja. Udah selesai. Alhamdulillah. Nggak apa-apa ya. Terbata-bata nggak apa-apa ya. Nanti kita kan terus belajar, insya Allah ya. Ya, Ustazah. Cuman mereka yang itu susah, Ustazah. Kenapa? Maksudnya tahu, tapi nguraikan itu masih itu bingung. Kita tahu. Iya, makanya kita latihan, Umi. Makanya kan kita latihan. Dengan kita latihan kayak gini kan nanti lama-lama ini lancar ya, Umi? Ya, insya Allah. Ya. Sedikit-sedikit nanti kan kita lancar gitu ya. Jadi nanti ya mudah-mudahan dengan sedikit dikasih teorinya kan, jadi nanti prakteknya lebih baik ya. Tujuannya kan untuk memperbaiki praktek ya. Teori itu tujuannya untuk memperbaiki praktek. Insyaallah, alhamdulillah pembelajaran kita untuk pagi hari ini selesai, Yomi.
Mohon maaf, saya mau langsung berangkat lagi juga ke rumah sakit ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan di dalam mengoreksi bacaan. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan dalam kita terus belajar ya, hingga kita bisa memahami dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah Al-Quran bisa menjadi hujjah penolong bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Insyaallah ya, amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca doa kifaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik Umi, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya, izin